Halo Sobat Traveler, balik lagi nih bareng aku Fajar Eko Prasetyo. Sekarang hari Selasa ya, kurang lebih jam 10 lebih. Karena emang gabut, aku mau bikin konten. Tapi kali ini aku bakalan ngebahas seputar wisata yang ada di Purbalingga. Ya seperti kita tahu lah, wisata di Purbalingga itu kan banyak banget ya. Dari yang udah mulai terkenal, pengelolaannya bagus. Begitupun ada banyak banget wisata yang potensial tapi terbengkalai ataupun belum dikelola dengan baik dan benar. Sebenarnya ini mewakili keresahanku sih dari beberapa tahun terakhir gitu. Aku menyayangkan banget ada banyak banget potensi wisata yang bisa dikelola dengan baik dan benar dan menghasilkan sesuatu bagi warga sekitar atau pemuda sekitar ataupun income buat pemerintahannya juga, tapi belum dikelola dengan baik dan benar. Ya seperti yang kita tahu ya, untuk wisata-wisata yang udah populer tuh kayak Wabong, kayak Gulaga, ada lagi kayak mungkin Walik gitu ya. Ada banyak lah, ataupun yang lebih kecil kayak Telaga Situ Tirta ataupun beberapa wisata yang baru kayak contohnya di Bendungan Selinga. Itu kan pengelolaannya udah cukup bagus ya. eh Sebenarnya di Purbalingga itu masih banyak banget hal-hal yang bagus banget, terutama di potensi wisata kayak Curug. Ya seperti kayak Curug yang terkenal di Purbalingga itu kan namanya Curug apa ya, yang di sebelah utara Bobotsari, Curug Sumba. Itu sebenarnya udah dikelola tapi belum maksimal. Ada juga yang bagus lagi namanya Curug Silintang, sekarang udah terbengkalai banget. Ada juga wisata-wisata kayak Ciregol, kayak Bukit Beser. Pokoknya banyak banget lah, diperhatiin juga ada banyak banget spot-spot yang harusnya bisa jadi tempat wisata tapi belum dikelola dengan baik. Jadi keresahanku itu, kenapa sih Purbalingga itu belum bisa kayak Purwokerto ya? Padahal wisata-wisata di Purwokerto itu apa ya? eh Bahkan ada beberapa yang kurang bagus tapi karena pengelolaannya bagus, ya akhirnya rame. Ya contoh kayak yang apa ya, kayak mungkin yang biasa aja tapi itunya banyak itu ya, kayak curug-curug apa gitu. Contohnya Curug Tiga itu kan agak biasa tapi dengan pengelolaan yang baik akhirnya ya rame juga, orang tuh mau datang ke situ lagi. Apalagi di atasnya udah ada Caup kan, terus ada lagi kayak ya Limpakus, sekarang udah bagus banget ya. Perasaan dulu waktu aku pertama ke situ masih gratis, masih apa, sekarang udah bagus banget karena pengelolaannya. Kayak curug di Banyumas lagi, curug apalah, curug Gomblang, curug apa, aku lihat tuh enak gitu buat beberapa kali ke situ, aksesnya gampang, terusan pengelolaannya juga baik dan benar. Kalau di Purbalingga itu masih banyak yang terbengkalai lah. Contohnya ya kayak Curug Sumba itu sendiri. Sebenarnya itu udah dikelola tapi kayaknya cuma kayak warga sekitar dan pengelolanya itu pun bukan anak-anak muda gitu. Jadinya mungkin kurang kreativitas. Ya entah itu dari pemuda sekitarnya emang acu tak acu atau gimana ya. Tapi menurutku sayang banget sih, potensi-potensi kayak gitu yang besar banget dan bagus banget tidak dikelola dengan semaksimal mungkin. Jadinya ya iya jalan gitu aja gitu, dan malah terakhir aku kesana pun makin sepi gitu. Itu kenapa bisa kayak gitu ya? Ya kalau dari aku pribadi sih ngeliatnya ya pertama karena akses jalannya ya. Wisata sebagus apapun itu, ketika akses jalannya itu susah, walaupun beberapa meter doang atau beberapa ratus meter doang, ya pasti orang ke situ itu cuma kayak penasaran doang. Buat bolak balik ke situ lagi ya mungkin mikir beberapa kali ya. Ya contoh kayak Curug Sumba itu kan ada dari jalan raya ke parkirannya itu kurang lebih mungkin ada 50 meteran apa 100 meter gitu. Itu jalannya masih batu, masih bergelumung dari dulu awal, belum terkenal sampai terkenal sampai sekarang udah agak sepi ya, kayak gitu-gitu doang. Bantuannya ya entah dari Pemdes ataupun hmm, dari apa namanya, pemerintah juga ya mungkin kurang, mungkin ada bantuan tapi ya mungkin untuk di lokasinya aja mungkin ya, nggak tahu juga. Terus untuk parkirannya juga kan tanah, apalagi sekarang udah licin banget, pokoknya nggak enak banget lah. Dulu agak mending masih
kayak rumput ataupun tanah yang masih enak gitu. Sekarang udah nggak enak banget, tapi ya di lokasinya sih bagus sih, udah di tangga udah bagus, cuma ya inovasinya masih kurang. Jadinya ya makin kesini makin sepi sih kalau aku lihat. Mungkin perlu adanya pemberdayaan lebih. Coba deh dikumpulin di Purbalingga tuh ada banyak banget kayak Instagram ya, kayak Insta Purbalingga, ada Dolan Purbalingga, Expo Purbalingga. Anak-anaknya itu dicoba ditemuin sama pemerintah gitu. Anak-anak yang peduli dengan wisata Purbalingga, coba deh ini enaknya di gimana ini ya, ini di gimana ini ya, agar semua wisata yang ada di Purbalingga itu maksimal gitu. Apalagi kayak Curug Cilintang itu kan potensinya bagus banget. Dengan curug yang kayak gitu bagus, dulu bisa buat renang, sekarang udah ketutup sama eh, lumpur gitu. Udah enak banget, nggak kerawat banget, kesana juga gratis, parkirannya juga iya seadanya. Ya menurutku banyak banget wisata-wisata kayak gitu yang gak dikelola, sebenarnya bisa loh jadi sesuatu yang bernilai gitu, bisa membuka lapangan pekerjaan, bisa ini itu. Ya kalau emang pemerintah cuma ngasih bantuan doang, misalkan ada pengelola setempat, pas lagi rame-rame nih ngasih bantuan doang, udah pure gitu doang dibiarin, ya akan rame sesaat doang karena tidak berjenjang gitu. Tapi kalau misalkan pun dari pihak pemerintah agak kesulitan, ya yaitu tadi mungkin saranku bisa mengumpulkan orang-orang yang kayak contoh di luar kayak apa namanya, duta pariwisata atau apa ya, mungkin yang jadi duta pariwisata pun nggak terlalu gimana tentang wisata gitu. Tapi kan ada banyak banget contoh kayak temanku juga ada beberapa yang bener-bener aduh menyayangkan ini menyayangkan ini menyayangkan ini. Tapi ya karena contoh kayak posisi gue aja bukan siapa-siapa di pemerintah atau bukan siapa-siapa di lingkup desa, jadinya ya mungkin agak kurang bisa maju ke arah sana untuk memajukan wisata-wisata tersebut. Tapi kalau misalkan pemerintah bisa menggabungkan ya orang-orang yang senang traveling ataupun peduli dengan wisata, terutama di Purbalingga ya, dikumpulin terusan dijadiin satu dalam satu wadah buat diskusi enaknya gimana tuh, gimana 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 untuk memajukan wisata-wisata di Purbalingga. Saya ya aku yakin pasti wisata-wisata itu bakalan maju. Contoh kayak di Purwokerto banyak banget tempat wisata, kayak contoh Limbah Kuwus deh, kalau kalian tahu ya Limbah Kuwus itu banyak loh orang-orang yang kerja di situ, anak-anak muda yang ada di Purbalingga ya, beberapa temen gue ada di situ lah. Kalian juga pasti tahu lah siapa siapanya. Ya karena pengelolaan mereka tuh lebih terstruktur, lebih berjenjang, lebih bagus. Kalau di Purbalingga masih belum apa namanya terstruktur lah mungkin. Mungkin untuk wisata-wisata yang gede kayak contohnya Wabong apa itu kan ya udah, itu sih udah bagus banget ya, udah Gulaga pun udah bagus banget. Cuma ya yang contoh kayak wisata-wisata yang punya potensi tadi itu yang harus dikembangin lagi gitu ya, kurang lebih ya. Ya saranku kayak gitu sih emang, kalau misalkan pemerintah belum ada rencana atau gimana gimana buat kedepannya, karena sayang banget gitu wisata-wisata yang harusnya bisa contoh kayak em, tiga aja lah, kayak Curug Cilintang, Curug tadi apa, Sumba sama Bukit Beser, itu salah satu tiga potensi wisata yang bagus banget. Kalau dikembangin diapin lagi, wah itu potensi banget sih buat membuka lapangan kerja, memajukan pariwisata Purbalingga. Banyak banget lah hal-hal yang bisa apa ya dikembangin lah sebenarnya kalau pengelolaannya pun bagus. Ya aku harap sih semoga kedepannya pemerintah lebih peduli lagi dengan hal-hal kecil kayak gitu, nggak cuma menonjolkan wisata-wisata yang udah ada, tapi membantu wisata-wisata yang punya potensi dan bisa dikembangkan lagi agar ya kesejahteraan juga buat masyarakat desa sekitar, pemerintah juga dapat bagus. Ya caranya itu dengan mengumpulkan mungkin konten-konten kreator yang ada di Purbalingga ataupun orang-orang yang peduli tentang wisata, nggak cuma yang udah ada di dinas gitu kan. Mungkin orang yang udah ada di dinas itu tahu ataupun gimana,
tapi ya sejauh ini ya belum ada kayak tindakan real atau gimana. Mungkin cuma kayak ngasih bantuan, habis itu ya udah gitu. Di beberapa tempat yang aku tahu sih kayak gitu. Ya semoga wisata Purbalingga makin berkembang lah ke depannya. Itu aja sih yang pengen aku omongin malam ini, dan video ini bakalan langsung aku upload ya hari ini juga, malam ini juga. Ya semoga bermanfaat ya, dan wisata Purbalingga makin maju. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Jangan lupa subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Siap.